Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada Bu Anissa Fadli Aslumi yang telah berkenan hadir memberikan kita wawasan tentang guru penggerak itu apa sebenarnya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kerasan yang berbahagia. Dan saya yakin semangatnya pasti luar biasa untuk kemajuan anak didik kita bersama. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dengan rekan saya Pak Wahyu Mutiara Rizky SPD akan berbagi sharing praktek baik mengenai budaya positif. Jadi di sini judulnya aksi nyata diseminasi budaya positif. Selamat datang Bu Ati, guru penggerak angkatan 9. Semoga selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sebelum kita memulai diseminasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan dan banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Al-Hadiyah bin Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan sedikit mengenai apa sebenarnya guru penggerak itu kepada senior kita yang pertama kali di Kabupaten Probolinggo yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Monggo Bu Anissa Fadli Aslumi SPD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan sehat, kesempatan iman, sehingga pada siang menuju yang menyenangkan ini kita dapat berkumpul di aula SMK Negeri 1 Kerasan yang tercinta ini dalam diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh sahabat kita, teman kita Bapak Wahyu Mutiara Rizky, yaitu diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar suri tauladan kita, atau bisa dikatakan sebagai prototipe kita dalam kita mengajar menjadi guru untuk anak didik kita yang insya Allah akan selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Devi selaku pembawa acara pada pagi hari ini dan teman-teman guru SMK Negeri 1 Kerasan. Begitu juga saya ucapkan selamat kepada Bapak Wahyu Mutiara Rizky dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Baik, Bapak Ibu, oke, ya, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, saya di sini mohon izin mewakili dari Bapak Kepala Sekolah karena kebetulan beliau sedang ada kepentingan untuk bersama-sama kita saling menyemangati diri, kita saling memberikan positive vibes kepada seluruh anggota warga SMK Negeri 1
sesuai dengan tema pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Artinya apa? Artinya dengan kita berpikir positif bahwa di dunia pendidikan, di sekolah kita itu adalah suatu komunitas yang memiliki aset-aset baik yang bisa kita gali untuk menuju visi misi sekolah yang kita impikan. Nah, kalau kita bisa melihat, Bapak Ibu, saya di sini sebagai guru matematika, kemudian Pak Wahyu sebagai guru olahraga, begitupun Bapak Ibu guru yang sedang berada di ruangan ini sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan yang diampu. Saya yakin Bapak, Ibu, saya dan teman-teman yang lain termasuk Pak Wahyu dan Bu Devi itu punya potensi yang luar biasa. Punya potensi yang luar biasa. Untuk apa? Untuk kita dapat mengembangkan diri, untuk kita dapat berbuat sesuatu seperti jargonnya di grup penggerak. Gimana Pak Wahyu? Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jadi kita apabila kita sudah punya sesuatu, oh saya yakin saya bisa, gitu ya. Jadi itu positif itu seperti itu. Saya bisa. Gitu dulu sudah. Saya bisa. Saya mulai dulu. Gitu. Perkara nanti di tengah jalan itu ada sesuatu, pastinya mungkin ada kerikil-kerikil yang mencoba untuk menggoda kita. Nah, disitulah kesempatan kita untuk saling berkolaborasi. Seperti yang ada di sini, seperti Bu Devi dan kemudian Pak Wahyu. Hal baik yang bisa kita lihat adalah beliau berdua itu saling berkolaborasi. Ketika kita saling berkolaborasi, kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti sekolah ini, dalam visi misi sekolah kita menciptakan siswa atau lulusan yang berkualitas, maka kita harus melihat prosesnya kita itu seperti apa. Di dalam proses yang kita lakukan, pastinya kita punya komponen-komponen guru hebat. Ada Bu Ririn yang sekarang sedang akan mengikuti PGP angkatan ke-11, Pak Taufik dan juga Bu Fitri. Begitu. Kenapa beliau itu bisa sampai di titik itu? Saya yakin beliau tidak berjalan sendirian. Pasti ada kolaborasi yang mereka susun untuk bisa sampai pada titik ini. Begitu juga saya melihat dari yang dilakukan Bu Atik and the Gang di guru penggerak angkatan 10, luar biasa. Nah, setelah proses itu, maka selanjutnya apa? Bukan selesai dari pendidikan, selesai sudah tidak. Yang diharapkan pengimbasannya, budaya positifnya, positif vibes-nya bisa terus digali, bisa terus ditularkan kepada guru-guru yang lain, kepada anak didik kita, yang nantinya bisa dijadikan sebagai aset atau modal besar untuk kita menuju sekolah dengan menciptakan alumni-alumni yang luar biasa. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah ketika saya mencoba dulu untuk memulai menjadi guru penggerak, bukan hal yang mudah. Tetapi saya yakin saya nanti pasti akan mendapatkan sesuatu. Ternyata benar, ilmu yang ada dalam guru penggerak itu tidak hanya ilmu dalam kita mengajar saja. Di dalam guru penggerak kita diajarkan untuk kita bisa berkolaborasi, pantang menyerah, kemudian
kita berpositif thinking. Apa yang kita lakukan pasti kita bisa menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Banyak cara. Kita berkolaborasi, kemudian kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki dengan cara yang seperti apa? Banyak hal. Sekarang teknologi itu sudah seperti pakaian lah. Kemana saja ikut, ya, kemana saja ikut. Nah, apabila kita atau nanti dalam perjalanannya Pak Wahyu, kemudian Bu Devi di tengah jalan mengalami hal-hal yang sekiranya berat sekali, saya pengen menyerah saja Bu, jangan dulu. Sampaikan pada lokakarya di depannya, sampaikan pada modul di depannya. Nanti akan tidak terasa Bapak Ibu akan sampai pada modul terakhir. Dengan apa? Yang terpenting adalah ilmunya. Bukan hanya sekedar sertifikatnya. Karena yang berasal di dalam diri saya, dalam saya mengikuti guru penggerak itu adalah saya mendapatkan banyak hal. Salah satunya di situ nanti Pak Wahyu dan Bu Devi dan teman-teman CGP Angkatan 11 itu akan mendapatkan materi tentang coaching. Luar biasa. Materi tentang coaching itu luar biasa. Bagaimana caranya kita menghandle emosi kita, bagaimana cara otak kita bekerja, itu akan diajarkan banyak hal di sana. Sehingga kita tidak monoton hanya dalam kelas itu kita menyelesaikan materi untuk anak-anak kita, tidak. Tetapi bagaimana kita mengkoordinir kelas itu, anak-anak belajar dibuat dengan senyaman mungkin, gitu ya. Bu, tapi anak-anaknya itu di kelas itu seperti itu. Untuk proses yang baik, kita tidak diperkenankan untuk memilih anak-anak yang hebat-hebat saja. Karena saya yakin proses yang hebat atau proses yang baik itu dari input yang bermacam-macam, kita bisa mengolahnya sehingga kita bisa menghasilkan produk yang seperti kita harapkan. Apakah yang kita harapkan seperti yang anak didik kita miliki? Mereka punya aset baik dalam dirinya. Kalau dalam pepatahnya atau dalam materi yang diberikan Ki Hajar Dewantara bahwa rawat dan tanamlah anak didikmu sesuai dengan bibitnya, seperti halnya engkau merawat tanaman. Padi dirawat dan dipupuk sesuai dengan caranya padi, nanti hasilnya berupa padi. Terong ya dirawat dan dipupuk dengan caranya terong, hasilnya juga akan menjadi terong. Seperti itu. Jadi anak-anak didik kita itu bermacam ragamnya inputnya. Anak ini nggak bisa saya memaksakan semua anak harus pintar matematika, nggak bisa. Nah, oleh karenanya di PGP, di guru penggerak ini kita akan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Akhirnya kita buka mata kita ini. Oh iya, ya benar Pak Faiz suka sama PKN. Karena basicnya mungkin Pak Faiz suka membaca, Pak Faiz suka dengan seperti ini. Tidak bisa saya samakan dengan diri saya atau dengan Bu Ati yang mungkin hampir mirip, sama-sama suka dengan matematika. Nah, begitu pula dengan anak didik kita. Maka harapannya ke depan untuk para calon CGP Angkatan 11 dan CGP yang sedang berjalan sekarang, Pak Wahyu dan Bu Devi, selamat mengikuti perjalanan yang indah. Selamat mengikuti perjalanan yang indah. Jangan lupa tengok kanan, tengok kiri sambil menikmati pemandangan, gitu ya. Kenapa? Karena nanti di ujung nanti Bapak Ibu akan bisa mendapatkan tidak hanya dari sertifikatnya saja, tetapi apa? Dari pemandangan yang Bapak Ibu lihat, dari perjalanannya,
saya boleh menulis caption tadi pagi itu di WA, di status WA saya itu saya menuliskan bentar ya, saya coba baca, kok saya lupa sendiri. Oke. Berani memulai mencoba hal yang baru itu asli ini, jadi dalam bahasa Jawa sebenarnya biar kita itu bisa menuliskan caption apa sih? Menghubungi kampus tahu. Jadi berani memulai hal yang baru seperti yang saat ini dicoba mau ya hal yang baru Pak Wahyu dan Bu Devi, kemudian teman CGP angkatan 11 itu sesuatu hal yang baru. Tujuannya apa? Nanti ketika di ujung perjalanan sampai di titik tujuan, Bapak Ibu akan bisa menyampaikan bahwa seperti itu aku sudah pernah, gitu ya, menunggu aku wis tahu. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salahnya, itu murni dari Anissa. Mudah-mudahan kita bisa saling support untuk menjadi guru yang benar-benar guru yang diidamkan oleh anak didik kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Anissa yang telah memberikan paparan yang luar biasa dan membuat kita semua termotivasi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak dan untuk mengimplementasikan pada sekolah kita tercinta, sekolah yang secara pribadi membesarkan saya dan Pak Wahyu di sini. Jadi terima kasih Bu Anissa. Itu paparan dari Bu Anissa. Selanjutnya kita akan langsung ke acara inti mengenai paparan apa itu sebenarnya budaya positif dan apa saja sebenarnya yang ada di dalam budaya positif. Jadi sebelum kita menjelaskan atau saya dan Pak Wahyu menjelaskan tentang budaya positif, kita relax dulu Bapak Ibu. Saya ingin menanamkan budaya positif yang sederhana hari ini kepada Bapak Ibu dengan cara Bapak Ibu semua minta mohon untuk berdiri terlebih dahulu, berhadapan dengan yang ada di sampingnya. Kita berikan vibes positif. Boleh ngomong Ibu. Kita berhadapan Bapak Ibu, kita memberikan vibes positif dulu, baru nanti kita akan belajar tentang budaya positif. Jadi silakan yang tidak punya pasangan, saya juga ya. boleh bertiga juga, boleh. Sudah, kalau sudah ada pasangan, kalau semuanya sudah ada pasangan, silakan mulai berhadapan Bapak Ibu. Berikan senyum terbaiknya selama 30 detik. 30 detik saja. Silakan. 1, dimulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selama 30 detik saja Bapak Ibu. Beri senyum terbaiknya. Siapa yang menghitung Pak Wahyu ini Pak Wahyu? 30 detik ya Pak Wahyu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah breaking ya. Jadi saya hitung 30 detik aja. Kalau 30 detik kayak lagi. 30 detik dari sekarang ya. Ya, Pak Wahyu yang berhitung. 3, 2, 1. Silakan berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Sudah bahagia. Sudah tergerak ya Bapak Ibu ya. Sudah bahagia Bapak Ibu pagi ini. Kalau kita bahagia, kita lanjut ke paparan materi mengenai budaya positif. Yang pertama mungkin saya dulu yang menyampaikan Pak Wahyu. Jadi kita tolong Pak Wahyu untuk menjadi operatornya. Saya izin Bapak Ibu, saya tidak ingin mengajari Bapak Ibu
saya hanya ingin sharing saja, berbagi pengalaman saya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Kebetulan ini modul 1.4, modul akhir di modul 1 tentang budaya positif. Dan insya Allah akan ada banyak manfaat yang bisa kita terapkan. Lanjut dah Pak Wahyu biar cepat Pak Wahyu. Untuk pembahasannya Bapak Ibu, dalam budaya positif ada 5. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukum penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan. Mohon maaf ini keyakinan Bapak Ibu. Jadi nanti bisa keyakinan kelas dan juga bisa dipakai untuk menjadi keyakinan sekolah. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang terakhir tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk membuat Bapak Ibu tergerak pikirannya, silakan temukan 5 kata yang berhubungan dengan budaya positif yang sudah ada di depan Bapak Ibu. Yang pertama sikap, kepercayaan, motivasi, nilai, kurang sama Bapak Ibu, lingkungan. Lanjut Bapak Wahyu, benar atau tidak tebakan Bapak Ibu? Benar ya Bapak Ibu, ada sikap, ada nilai, ada kepercayaan, ada lingkungan dan ada motivasi. Jadi kata ini akan berhubungan dengan budaya positif. Jadi budaya positif merupakan sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Jadi budaya positif itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat kasarannya, budaya itu kan suatu kebiasaan. Positif itu sesuatu hal yang baik, itu namanya positif. Lanjut kita ke disiplin positif dan nilai kebajikan Bapak Ibu. Lanjut Pak. Untuk disiplin positif ini ada titik tekan di 3 poin. Yang pertama, disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Diingat Bapak Ibu, disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman. Kita di sini adalah pendidik, jadi tugas kita bukan penghukum Bapak Ibu. Jadi tugas penghukum biarkan kejaksaan saja dan Bapak polisi. Kita di sini mendidik Bapak Ibu. Yang kedua, berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Setelah ini kita bahas Bapak Ibu. Lanjut yang ketiga, memiliki motivasi intrinsik dalam diri, bukan ekstrinsik atau dari orang-orang luar tertentu. Jadi 3 poin itu untuk disiplin positif. Bapak Ibu silakan diingat-ingat. Selanjutnya, ini dia nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal di sini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 atau ada 4? Atau ada 7? Atau ada 8 Bapak Ibu? Ini ada P5. Ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa Bapak Ibu? Seingat saya ada 6 Bapak Ibu. Untuk apa-apanya mungkin bisa dibantu. Yang pertama ada kreatif, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, bernalar kritis, terus juga yang pertama Bu, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut saja Bapak Ibu.
teori motivasi, hukum, dan penghargaan serta restitusi. Lanjut Pak Wahyu. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu itu kalau dengan siswa ada 3 perilaku siswa yang termotivasi. Jadi ada motivasi yang eksternal dan ada motivasi yang berupa internal. Kebanyakan siswa itu melakukan sesuatu masih terpaku pada yang poin pertama atau poin kedua. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya begini Bapak Ibu, misal, saya mau terlambat kan? Nanti kalau terlambat saya disuruh skotjam dengan Pak Faiz. Nanti saya dihukum di depan gerbang dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu, otomatis motivasinya bukan dari internal melainkan dari eksternal. Karena anak itu menghindari hukuman. Kalau yang pertama mungkin saya harus aktif, karena kalau saya aktif saya dapat penghargaan. Saya bisa nanti akan dapat penghargaan nanti biasanya penghargaannya dikasih coklat dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pendidik harus ada di posisi yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menghadirkan motivasi internal pada peserta didik kita, yaitu membuat mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Jadi berbuat sesuatu bukan karena ada dorongan dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Begitu untuk 3 teori perilaku manusia Bapak Ibu. Selanjutnya tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi beda ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misal seperti yang tadi saya contohkan, ada anak yang terlambat, tiba-tiba kita suruh skotjam tanpa kita tahu dasar untuk skotjam itu apa. Jadi tidak terencana dan tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak yang berikan saja. Jadi murid itu tidak tahu hukumannya apa, kita saja langsung ayo kamu skotjam, otomatis kan satu arah. Terus yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Jadi bisa fisik ya skotjam tadi, kalau psikis itu rasa bersama dan lain sebagainya. Sedangkan konsekuensi yang pertama terencana dan sudah disepakati. Jadi kita sepakat dulu, kalau semisal kamu terlambat, konsekuensinya apa nak? Konsekuensinya nanti saya harus mengikuti pelajaran tambahan dari ibu sesuai dengan jam yang sudah kita sepakati. Itu untuk yang konsekuensi. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, tidak satu arah. Selanjutnya murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Dan yang terakhir, tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita hilangkan kata-kata hukuman, kita ubah menjadi konsekuensi Bapak Ibu. Di sini ada 3 contoh Bapak Ibu untuk merefresh sedikit tentang pemahaman. Di sini ada studi kasus yang pertama, saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Untuk kasus yang pertama, ini masuk dalam kategori hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama ini saya minta pendapat aja dulu. Tadi yang bilang hukuman Bu Fitri ya, alasannya Bu Fitri kenapa untuk poin pertama kasusnya Bu Fitri mengkategorikan sebagai hukuman Bu Fitri. Oke, karena hukuman itu tadi kan bilangnya kan satu arah ya. Jadi ini tidak siswa itu saya rasa ya dulu, karena dulu saya
Jadi menurut saya itu satu arah. Gitu. Terima kasih Bu Fitri alasan yang luar biasanya. Untuk poin yang pertama, ini bukan hukuman tapi konsekuensi, Bapak Ibu. Kenapa konsekuensi? Karena di sini sudah ada kesepakatan antara murid dan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Begitu. Kenapa kok bisa begitu lagi, Bu? Karena itu tidak akan ke fisik, tidak akan juga ke psikis. Begitu. Mungkin Bu Erna menambah kenapa studi kasus yang pertama itu termasuk konsekuensi bukan hukuman, Bu Erna? Oh gitu, Bu Ati mungkin. Ayo Bu Ati. Kalau saya melihat pertanyaannya, Bu ya, yang pertama itu bukan hukuman tapi konsekuensi, Bu Ati. Mungkin Bu Ati bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu kenapa yang pertama itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Iya, betul. Kenapa bukan hukuman tapi konsekuensi ya? Ya. Karena memang di situ berdasarkan peraturan yang berlaku di sekolah. Jadi ketika anak itu melakukan pelanggaran atau kesalahan, kemudian dihubungkan dengan peraturan sekolah tersebut. Konsekuensi apa yang akan diterima ketika melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sekolah? Jadi tidak menghukum yang secara tiba-tiba seenaknya gurunya sendiri, tapi disesuaikan dengan peraturan. Kalau kamu melanggar konsekuensinya begini, kamu harus paham. Begitu kira-kira kalau sepemahaman saya, Bu Devi. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna, luar biasa ini. Memang guru penggerak ini memang luar biasa. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah konsekuensi. Untuk studi kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman ya, jelas ya, karena ini sifatnya sudah fisik ya. Jadi seminimal mungkin kita menghindari yang fisik Bapak Ibu. Dan yang terakhir, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya Bapak Ibu, jadi anak itu bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuat. Begitu Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya Pak Wahyu, sekarang penghargaan dan restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu, penghargaan yang biasanya Bapak Ibu berikan kepada siswa Bapak Ibu itu juga memberikan dampak yang negatif. Kenapa begitu? Semisal begini Bapak Ibu, di dalam kelas itu yang pintar atas nama Pak Wahyu misal namanya, otomatis yang dapat penghargaan Wahyu saja. Di antara yang lainnya pasti akan timbul yang namanya kecemburuan sosial. Kenapa kok Pak Wahyu saja? Kenapa kok tidak bergantian dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung penghargaan yang Bapak Ibu berikan itu akan memberikan dampak yang negatif. Dampak negatifnya seperti apa? Dia juga akan merusak sebuah hubungan. Kenapa begitu? Karena begini Bapak Ibu, otomatis yang biasanya mendapat penghargaan dia akan dimusuhin sama anak didik, anak yang lain. Membuat lo sih, engkau bila coba aja komentar lo, beri engkau kesempatan, bisa seperti itu Bapak Ibu. Otomatis kan sudah ada yang namanya perpecahan hubungan. Kalau dia menanggapinya bercanda ya tidak masalah, tapi kalau serius pasti dia akan merasa kok gini ya, kok gini dan sebagainya. Jadi langkah yang paling terbaik adalah kita akan menerapkan yang namanya restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Dan yang terakhir, restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang akan kita biasakan, budaya yang akan kita terapkan itu adalah karakternya Bapak Ibu, bukan tindakannya.
Begitu, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Wahyu mengenai keyakinan kelas, motivasi manusia, dan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti bisa dibantu saya lagi. Monggo Pak Wahyu untuk menjelaskan dan memaparkan tentang keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, kita sedikit speaking dulu ya. Kenapa? Karena setiap kita melakukan kegiatan kita harus bahagia ya. Jadi pembelajaran di CGP itu sangat luar biasa sebenarnya. Jadi kita bisa mengontrol emosi, kita harus berlatih untuk terus bahagia dan memberikan pelayanan atau kebutuhan pada murid kita. Jadi murid itu bukan seakan-akan kita untuk menyelesaikan materi, namun bagaimana kita menyelesaikan bagaimana kebutuhan murid itu tersendiri. Oke, monggo Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Saya sudah berpikir breaking yang sedikit ya, gampang ya. Oke, salam sehat juga untuk Bapak Ibu guru semuanya dan salam bahagia. Ibu-ibu, saya minta waktunya untuk speaking. Kalau saya tepuk 1, Ibu juga harus tepuk 1 ya. Tapi saya kalau tepuk 3, bilang tepuk 3, Ibu bilang tepuk 3 dengan ditepuk ya. Tapi kalau saya bilang tepuk 3,5, nah gimana ini? Ya, jadi setengah. Ya. Jadi kita sedikit seperti itu. Kalau 6,5, 6 kali tepuk tapi adanya gitu ya. Jadi itu setengah ya. Jadi seperti itu. Oke. Fokus ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2,5. Ya. Ya di apa ya? Dalam CGP itu kita belajar untuk bahagia. Bukan karena negatif atau itu bukan yang negatif, tapi kita bahagia mengungkapkan perasaan kita. Nanti kita akan belajar gitu ya. Oke, lagi tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3. Nah, kan kurang bagus ya. Ulang, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3,5. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Yang terakhir itu yang lain. Oke, di sini saya Wahyu Mulyana Lutfi, calon CGP atau PGP Angkatan 10 bersama Bu Devi melaksanakan destinasi budaya positif, di mana saya bagian di materi keyakinan kelas. Oke, next. Keyakinan kelas itu awal kita untuk membuat kesepakatan di kelas. Jadi kita itu keyakinan dan peraturan berbeda. Ya, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nilai kebajikan universal, ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Maksudnya kita itu di awal pembelajaran kita bukan menentukan materi apa yang kita pelajari terlebih dahulu, tapi kita membuat kesepakatan keyakinan kelas kepada murid kita. Kesepakatan yang dibuat bersama untuk diyakini dan dijalankan. Jika tidak akan mendapatkan konsekuensi. Tadi sudah kita belajar atau sudah diterangkan oleh Bu Devi tentang hukuman dan konsekuensi. Next. Oke, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi di sini ada beberapa item. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang telah disepakati. Ya. Selanjutnya mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi kita membuat seperti mandiri. Jadi kita paham semua warga sekolah itu termasuk satpam, terus bapak-bapak caraka, semuanya kita bisa membuat itu di mading. Jadi kita tahu, oh ini loh keyakinan kelas kita, oh ini
awal itu kita akan membentuk suatu pembelajaran kepada murid. Oke, yang selanjutnya itu meninjau kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ya, kalimat yang negatif, kalimat yang negatif itu diubah menjadi kalimat positif. Negatif ke positif. Ya, tujuannya apa? Untuk memberikan pembelajaran juga kepada siswa kita atau murid kita untuk terus berinteraksi secara positif. Ya, jadi sopan santun, terus melaksanakan pembiasaan yang baik, ya, disiplin dan lain-lain. Jadi seperti itu. Terus ditinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya, ada semacam pengecekan mungkin nanti kalau bisa kita membuat peraturan atau keyakinan kelas di sekolah, ya, bentuk madi atau bentuk poster yang ditempel-tempel itu kita refleksi nantinya. Apa sih kekurangannya? Kok anak ini atau siswa ini kok masih belum melaksanakan keyakinannya? Nah, jadi kita ada evaluasi nanti di refleksi tersebut. Next. Sama tinjau ulang keyakinan sekolah. Sama nanti kita akan melaksanakan evaluasi tersebut. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Jadi kalau masih ada yang kurang dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita buat, kita bisa meninjau ulang di mana letak-letak yang kurang pasti. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah paham dan mengerti bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi menguatkan saja. Keyakinan sekolah kelas bisa diletakkan di dinding, di tempat-tempat yang biasanya siswa atau murid kita lewat, duduk di taman atau di mading-mading yang mudah dilihat dan dipantau. Next. Selalu bersikap positif. Ya, jadi kita ini sebagai guru digugu dan ditiru. Bagaimana kita pada diri kita ini harus memiliki sikap positif. Ya, kalau kitanya negatif, otomatis muridnya nanti protes. Pak, kok Bapak melakukan seperti ini? Pak, kok Bapak sudah seperti ini? Nah, jadi ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi kita datang kalau sudah jam 7, sebelum jam 7 kita harus sudah masuk kelas. Mengkondisikan kelas kita terlebih dahulu. Ya, mungkin Bapak Ibu mepet masih masak masih ini, tapi apa ya? Kita harus menjadi teladan kepada murid kita. Setelah itu percaya dan menghormati orang lain. Ya, ini yang sering kita perlu gali lagi. Berkomitmen dan senantiasa membantu. Bukan hanya kepada sesama guru, tetapi kita juga membantu kebutuhan murid. Apa sih murid yang kita butuhkan? Pembelajaran apa? Bukan kita mengejar materinya selesai, tapi bagaimana kita mengajari murid kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu. Next. Kebutuhan dasar manusia. Nah, next, kebutuhan dasar itu ada 5, Bapak Ibu. Ya, di mana kebutuhan siswa kita yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setelah itu penguasaan dan selanjutnya kebebasan dan seterusnya yaitu kesenangan. Oke, kita bahas satu-satu. Next. Oke, kebutuhan bertahan hidup. Nah, setiap individu atau setiap manusia kita membutuhkan yang namanya makan, minum, mungkin healing, mungkin untuk refresh otak kita. Tapi kebutuhan apa yang mendasari siswa kita itu untuk pembelajaran yang terbaik? Nah, itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, di saat ada murid kita yang nakal, mungkin biasanya guru itu cenderung biasanya, ya. Tapi selama kita belajar CGP, semuanya anak saya, kan gitu. Senakal gimana pun, tapi itu semuanya hak kita dan kewajiban kita. Haknya menerima mereka, kewajiban kita merubah mereka. Seperti itu, ya. Jadi anak-anak
didekati, bukan hanya sebagai dia kita wali kelas. Yo, berarti anak ini nakal, ya udah kita tinggal. Nah, anak ini tidak menyelesaikan tugasnya, kita tinggal karena sudah deadline rampotan mungkin. Tidak, Bapak Ibu. Tapi kita terus membersamai mereka, memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu. Terus penguasaan. Biasanya anak itu cenderung itu namanya kita menonjolkan diri kita, menonjolkan dirinya. Ya, seakan-akan anak itu saya yang paling pintar. Ya, saya yang paling pintar. Jadi penguasaan itu maksudnya kebutuhan dasar dari anak didik kita. Anak itu cenderung ingin berkuasa di kelas itu. Saya loh yang paling pintar. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu nanti akan merefleksikan sendiri di kelas masing-masing. Pasti ada anaknya seperti itu. Kebebasan, maksudnya bebas itu menurut aturan, bukan bebas menurut siswanya atau muridnya. Contoh, di kebiasaan disiplin, saya ingin bebas Pak, saya ingin melaksanakan atau menggunakan seragam di luar peraturan, kan itu. Jadi anak itu ingin bebas, tapi sesuai dengan aturan. Selanjutnya kesenangan. Nah, di dalam kelas, kalau sudah kita melaksanakan 1, 2, 3, 4 ini, anak itu merasa senang, nyaman, kebutuhannya sudah terpenuhi. Guru mendampinginya dengan rasa kasih sayang. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Oke, lanjut kita ke posisi kontrol. Di sini posisi kontrol ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau dan manajerial atau manajer. Next, kita bahas satu-satu tentang penghukum. Nah, ciri-cirinya kalau penghukum biasanya itu nadanya suaranya tinggi. Ya, bahasa tubuhnya mata agak kayak si terbolong, ya. Aslinya cantik ibunya, gurunya. Tapi kalau sudah marah kayak mau keluar. Ya, apanya? Tidak tahu. Hasil kemungkinan murid marah, pasti marah. Kalau murid sudah dihukum, lari kamu 5 kali lapangan sepak bola. Nah, ya ngos-ngosan. Pada akhirnya murid itu harus takut sih. Awas ya, suatu saat saya akan menjadi guru, saya balas nanti anakmu Pak. Nah, pasti seperti itu. Nah, itu yang kita hindari. Lanjut. Membuat rasa bersalah. Ada ciri-cirinya, ada suara memelas. Nah, biasanya kalau ibu-ibu, bu guru, kalau anaknya mengerjakan tugas, ayo nak, kamu gimana? Kok belum selesai melaksanakan ini? Harus bagaimana ibu ini? Sudah dikasih tahu di WA dan sebagainya. Nah, itu kan merasa, iya, saya merasa guru saya seperti ini. Jadi anak itu merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Sebenarnya kebutuhan itu harus kita penuhi. Contoh, apa sih yang kurang? Evaluasi kembali soalnya atau pengerjaannya, tugasnya. Jadi seperti itu. Lanjut. Posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini ciri-cirinya nada suaranya ramah, akrab, bahasa tubuh merapat pada murid. Maksudnya itu ya intens gitu. Maksudnya itu selalu mendampinginya. Senyum kalau ketemu sama anak yang dianggap teman itu selalu happy. Tapi kalau sudah anaknya nakal, gak boleh tugas, mulai gitu. Hasilnya murid akan merasa senang. Ya, menurutnya senang menurutnya. Jadi hanya saja di sini negatifnya, murid menjadi tergantung pada gurunya. Jadi jangan terlalu merapat ke anak. Jadi biar ada space antara guru dan murid. Next. Pemantau, ciri-cirinya nada suaranya datar. Ya, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Contoh, tadi sudah belajar ketika dijelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau siswa itu sudah melaksanakan kesalahan, terus sudah melaksanakan konsekuensi yang kesalahannya tersebut, dia akan menjalankan sesuai dengan
kesepakatan tadi atau keyakinan tadi, seperti itu. Next. Nah, di control manager, ya, ciri-cirinya nada suaranya halus, tulus, setelah itu ya santun kepada muridnya, bahasa tubuhnya tidak terlalu kaku. Hasilnya guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid. Ya, jadi jalan keluar permasalahan tersebut di saat kita sudah menjadi manajerial. Di situ ada contohnya di sini, next beri. Nah, di sini ada guru dan muridnya. Ya, gurunya mungkin saya contohkan Pak Wahyu. Ya, di sini adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak? Jam 7. Ya, ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, posisi kita menjadi manajer, bukan penghukum, bukan memberi rasa bersalah. Kita menjadi manajer, ya, memecahkan masalahnya bersama murid. Bukan kita memutuskan kalau sudah telat berarti kamu harus post up 10 kali. Bukan. Ya. Bukan. Tapi kita evaluasi dulu. Kenapa? Setiap anak, setiap individu itu pasti punya perasaan masing-masing. Dia punya masalah masing-masing. Mungkin mereka itu telat karena ban bocor, tak dikasih sapu sama orang tua. Mungkin ada seperti itu. Jadi kita posisikan diri kita sebagai guru, yaitu adalah posisi kontrol manajerial. Next. Oke, sebelum kita ke segitiga diskusi, saya lihat bahwa ibu mukanya rada tekan, ya, senyum, ya, senyum dan bahagia. Oke, selama kita baru saja membahas tentang posisi kontrol, ya, mungkin butuh penjelasan lebih atau ada pendapat lain dari Bapak Ibu. Saya itu sebegini Pak RD. Saya kalau ketemu anak, kalau bajunya dimasukkan, saya sedang mana? Mungkin ada seperti itu. Sebelum kita ke segitiga diskusi, monggo silakan. Aman? Oke. Jangan tegang, santai aja. Kita belajar sambil belajar. Oke. Segitiga diskusi. Apa sih segitiga diskusi? Nah, di sini ada senior saya, Bu Erna dan Bu Ati, pasti paham apa sih segitiga diskusi. Nah, segitiga diskusi itu adalah kita dari permasalahan murid kita tadi yang biasanya kita menjadi guru yang menghukum, setelah itu kita di posisi kontrol. Nah, kita masuki pada segitiga diskusi, permasalahan yang sama. Contoh tadi, Adi terlambat sekolah. Adi terlambat sekolah, kita harus memberikan suatu pertanyaan yang membangun kepada mereka, bukan menjatuhkan. Seperti ini, menstabilkan identitas. Mungkin, ya, Bapak Ibu akan memberikan pertanyaan seperti ini. Adi, contohnya Adi, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau terlambat itu sudah biasa, tidak apa-apa. Ya, tapi apakah itu sesuai dengan aturan sekolah? Kan gitu. Ya. Pasti anaknya menjawab, oh tidak Pak. Ya. Nah, setelah itu tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Setiap manusia punya permasalahan masing-masing. Ya. Akhirnya si Pak Guru bilang seperti ini, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu Adi. Dan gitu. Jadi dari permasalahan terlambat sekolah nanti kita menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Kegiatan mana yang salah? Sudah jelas, Adi terlambat sekolah, ya. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Nanti Bapak Ibu guru bisa menanyakan seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut, kan seperti itu. Jadi si Adi akan menjelaskan, apa sih alasan saya terlambat sekolah? Ya, jadi bukan menjadi pembuku. Oh, telat. Contoh di sekolah kita aja, kalau kita di gerbang kita telat, Pak Satpam bilang, ayo bersihkan pos Satpam sampai bersih, kan seperti itu. Nah, itu posisi yang pembuku. Nah, kita menstabilkan identitas siswa, setelah itu memvalidasi tindakan yang salah.
Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Ya, tadi sudah kita bahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan sekolah sudah dipampang di poster atau dinding. Ya, menjadi majalah dinding atau di pojok-pojok sekolah, pojok-pojok kelas. Ya, jadi kita menanyakan kepada siswa kita. Ya, Adi, karena contohnya tadi Adi, keyakinan sekolah kita sudah seperti ini. Ya, kamu kenapa masih melaksanakan melanggar keyakinan kita? Jika kamu sudah melanggar, kamu akan mendapatkan konsekuensinya. Kan gitu. Jadi lebih halus, penyampaiannya lebih halus, bukan menjadi hukum. Adik, kamu sudah telat 5 menit. Ayo ambil sapu, selesaikan bersihkan pos. Nah, anak itu akan menjadi takut yang pertama pasti dan akan dendam. Kenapa? Bapak ini belum tahu alasan saya, seperti itu pastinya. Ya, jadi bisa kita oke. Monggo. Kalian promosi biar bisa keren. Oke, ini adalah contoh video sertifikat sesi yang dibuat oleh Bu Devi dan saya pun juga ada, tapi kebetulan laptopnya Bu Devi punya Bu Devi yang dari mereka. Silakan dipantau sebentar. Jadi ada kasus tidak memakai kerudung sesuai aturan. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi Nuri pasti punya alasan kenapa Nuri sampai lupa tidak menutup hidungnya. Iya, burung saya dipakai teman-teman dan baru kembalikan tadi malam. Setelah saya cek, ternyata burung saya masih pakai burung saya masih. Tidak apa-apa, mari kita membicarakan tentang kesepakatan dan keyakinan berdasarkan dan kesepakatan di awal. Apakah tidak hari ini dan sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan? Tidak, maaf, ini yang menolak dari atas. Apakah Nuri bersedia memperbaikinya? Iya, saya bersedia. Apa rencana yang akan Nuri lakukan untuk memperbaikinya? Lebih sesuai itu dan melakukan perawatan yang akan mencapai sekolah. Dan mengangkat teman-teman untuk mengembalikan hidungnya. Baiklah, mari kita sama-sama menghidupkan dan menjalankan keyakinan kita dan kesepakatan. Saya permisi dulu, Kak. Tetap semangat ya nak ya. Contoh kasus 2. Bagaimana hari ini? Apa kalian sudah tahu mengapa ilmu harus belajar di sini? Coba kita dengan apa kalian semua masih berkesempatan?
ibu sebagai model wanita. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan pasti kita juga punya alasan mengapa dalam karya tersebut. Menuliskan tulisan dari remaja sampai dengan Sebenarnya yang dilakukan itu adalah perbuatan yang paling baik, memberikan orang baik dan menyakiti orang lain. Nah, sekarang apakah kita masih ingat dengan keyakinan bahwa kita sepakati bersama? Apakah kita siap untuk melaksanakan kembali semua kita sepakati bersama? Nah, apa yang kita lakukan untuk memperbaiki? Baik, tetap semangat ya Naya dan berlanjut. Ya, terima kasih. Kita akan kembali dari Oke, tadi adalah contoh dari segitiga restitusi. Di situ ada contoh satu, yaitu bagaimana anak itu tadi tidak memakai kerudung sesuai aturan. Ya. Terus yang kedua, kasus yang kedua itu tidak menghormati gurunya dan kurang sopan terhadap sesama, maksudnya dengan sesama siswa. Jadi kita lakukan kegiatan segitiga restitusi. Bisa kita menemukan kasus-kasus tersebut, jangan malah kita membiarkannya. Ya, Bapak Ibu guru adalah panutan di sini, di tubuh dan di diri. Jadi bagaimana kita memberikan solusi kepada anak yang melanggar. Bukan kembali lagi, bukan menghukumnya, tapi kita memberikan motivasi. Apa sih dari keyakinan kelas tersebut? Apa sih keyakinan sekolah tersebut? Jadi kita ingatkan terus dan ingatkan kembali tentang bagaimana segitiga restitusi. Ya, jadi kita melakukan segitiga restitusi. Di samping kita melakukan segitiga restitusi, kita juga memberikan motivasi kepada anak kita atau kepada murid kita. Ya, kenapa sih setiap individu punya masalah? Apa sih? Kita perlu tahu juga alasannya. Ya, di samping kita melaksanakan segitiga restitusi juga menjadi manajerial. Jadi Bapak Ibu guru suatu saat akan menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, di saat kita sedang menjadi pemimpin pembelajaran, kita tahu posisi mana yang kita harus lakukan di saat kita punya permasalahan atau kasus-kasus tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, bukan lagi menjadi menyelesaikan materi yang sudah diberikan oleh kurikulum atau sekolah. Jadi kita bagaimana memberikan kebutuhan murid terlebih dahulu. Setelah kita sudah memberikan kebutuhan murid, kita akan tahu bagaimana proses perkembangan belajarnya. Jadi seperti itu pemaparan dari budaya positif yang telah dilaksanakan disiminasi saya dan Bu Devi. Semoga menjadi inspirasi Bapak Ibu. Suatu saat kami semua atau Bapak Ibu guru akan menjadi pemimpin pembelajaran. Kita tahu bagaimana posisi kita yang sebenarnya. Tetap sehat, salam bahagia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kita semua. Terima kasih Pak Wahyu atas pemaparan yang luar biasanya. Jadi bisa saya garis bawahi Bapak Ibu, ketika kita menerapkan budaya positif untuk murid kita harus berbudaya positif terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, ketika ada siswa kita yang melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung didiktai ya Bapak Ibu, apa namanya
ya. Jangan langsung disalahkan. Setiap manusia punya kesempatan untuk mengungkapkan sebenarnya yang terjadi itu apa. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu stabilkan dulu. Setelah itu validasi tindakannya, dan yang terakhir tanyakan tentang keyakinan kelas. Insya Allah akan membuat murid kita lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Begitu Bapak Ibu untuk disiplинasi budaya positif pada siang hari ini. Selanjutnya saya minta umpan balik Bapak Ibu. Setelah itu baru minta satu dari laki-laki dan satu dari perempuan ya Bapak Ibu untuk memberikan refleksi tentang kegiatan kita. Untuk umpan baliknya bisa saya share di mana ya Bapak Ibu? Biar pribadi. Kalau umpan balik saya buat versi Padlet Bapak Ibu. Jadi bisa mengerjakan semua di link yang sudah ada. Ini Pak Wahyu sudah ada linknya. Oke, untuk Padletnya ini kita kirim via Japri karena tidak ada grupnya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti mengisi Padletnya sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Oke. Saya share dulu. Yang sudah dapat share silakan diisi boleh. Buat Ibu Fitri. Jadi mengisi Padlet itu adalah mengisi umpan balik kegiatan kami. Jadi disiplинasi yang sudah tadi kita laksanakan, Ibu apa sih yang perlu ditingkatkan atau dievaluasi? Jadi ada umpan balik dari Bapak Ibu. Pak Taufik. Silakan bisa diisi Bapak Ibu. Nanti dari umpan balik perwakilan laki-laki satu dan perempuan untuk menyampaikan secara lisan. Jadi bentuknya refleksi Bapak Ibu. Begitu. Semangat guru penggerak angkatan 11. Yang lain ditunggu menjadi guru penggerak selanjutnya. Ya, di tambah Bapak Ibu. Klik tambah ya. Klik tambah, ada tambah di sini. Subjeknya di nama ya Bapak Ibu biar saya tahu. Ya. Subjeknya adalah nama Bapak Ibu ya. Refleksinya bisa diletakkan ditulis sesuatu yang luar biasa. Setelah itu kalau sudah mengisi, publikasikan. Seperti itu. Oke, kita ambil satu putra, satu bapak, satu ibu, ya. Nah, ada bapak dua, ya. Oke.
masuk dulu nih. Terus bapaknya mana ya? Bapak? Gua lagi mikir ya bapaknya. Ya. Lagi mikir. Nah, itu sebetulnya Bapak Ibu yang belum menjadi KGP ya. Serunya kita belajarnya itu bisa banyak aplikasi yang seru ya. Jadi kita bisa Padlet, bisa buat di Canva, nanti bisa menjadi YouTuber, seperti Wati. Jadi seru. Intinya KGP itu belajar yang seru. Herman Wati Janmar, Herboy, masuk. Silakan, nanti kalau sudah masuk semua kita bacakan nanti. Pak Faiz, masuk Pak Faiz. Iya, nanti. Mirna masuk. Wah, ini senior yang paling aktif ya. Masih lima guru atau Bapak Ibu. Nah, ini prosesnya masih orang ya. Yang paling Banovi. Pak Taufik masuk, Pak Taufik. Sudah? Apakah masih ada yang proses? Atau enggak bawa HP? Naswa, siapa Naswa? Bu Didi. Oh, Naswa anaknya ya? Loh, udah. Iya, Naswa. Citra. Naswa. Tinggal Bu Ririn dan Bu Fitri, Bu Ulfa, Bu Novia. Jadi nanti Bapak Ibu aplikasi ini bisa Bapak Ibu pakai dan cari yang gratis Bapak Ibu untuk bercurah pendapat dengan peserta didiknya, begitu. Jadi tidak monoton bercerita, tapi pemanfaatan teknologi. Bu Ulfa sudah, Bu Ririn sama Bu Fitri kita tunggu Pak Wahyu. Kalau sudah nanti mungkin perwakilan dari bapak-bapak siapa? Pak Taufik. CGP 11 Pak Taufik. Oke, saya bacakan untuk yang bapak-bapak boleh dengan nama Pak Taufik. Nanti Pak Taufik aja Pak Wahyu yang membacakan buat refleksi. Mau yang baik Pak Wahyu? Refleksi nanti. Itulah. Oke, cukup. Alhamdulillah. Kayaknya ini nggak ada namanya ya? Apa-apa. Bisa diedit kok, sabar. Bisa diedit. Ya. Oke, dari Pak Taufik, ya umpan balik yang sudah dicurahkan dari hasil dominasi saya dan Bu Devi, yaitu umpan balik saya dari budaya positif. Diseminasi hari ini sangat luar biasa. Ya. Jadi saya dapat pemahaman baru tentang segitiga institusi, di mana ketika siswa melakukan kesalahan, kita langsung menyalahkan. Tidak langsung menyalahkan, namun perlu adanya kegiatan atau langkah segitiga restitusi sebagai solusinya. Oke, kita beri aplaus kepada Pak Taufik. Terima kasih luar biasa. Jadi langsung refleksi ya Pak. Ke Ibu, silakan mau yang mana berarti? Bu Ulfa mungkin, silakan Bu Ulfa beri refleksi Bu Ulfa. Bu Ulfa biar masuk YouTube saya Bu Ulfa.
dapat banyak ilmu baru serta wawasan baru yang bisa menjadi acuan atau masukan serta tolak ukur agar tujuan pendidikan karakter yang kita inginkan itu tercapai pada siswa. Iya. Oke, terima kasih Bu Alfa. Aplaus buat Bu Alfa. Kayaknya lebih satu lagi. Kayaknya ingin mau curahkan refleksi Bu Erna. Kayak tadi kan gini-gini soalnya. Sepertinya ini Pak Wahyu yang ingin mencurahkan ya Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Wahyu dan Bu Devi yang telah berbagi pemahaman, berbagi praktik baik pada kami semua pada hari ini. Insya Allah ilmu atau pengalaman baiknya dari pendidikan guru penggerak yang dibagikan kepada kami bisa bermanfaat untuk kami semua. Yang jelas materi-materi yang penjenengan berdua sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan pembiasaan budaya positif yang harus kita terapkan sebagai guru itu sangat-sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada murid-murid kita dan meningkatkan profesionalisme kita juga sebagai guru. Begitu saya rasa Pak Wahyu dan Bu Devi, terima kasih sekali lagi telah berbagi praktik baik pada kami. Sekian, terima kasih. Aplaus sekali lagi untuk Bu Erna. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ditutup dari host atau Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya multitasking Bapak Ibu. Kita berdua. Kalau yang angkatan 9 luar biasa banyak Bapak Ibu. Jadi bisa berbagi tugas. Pada rumahnya kita cuma berdua, tapi semangat kita tetap sama dengan angkatan yang 9. Sama-sama pengen cepet-cepet lulus. Begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu yang sudah Bapak Ibu investasikan sedikit untuk Bapak Wahyu dan saya, Ibu Devi, untuk mendesiminasi budaya positif terkait dengan pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang sudah diterima oleh Bapak Ibu bisa kita implementasikan di sekolah kita menjadi sebuah perubahan yang positif dan menjadi sebuah perubahan yang luar biasa untuk kemajuan anak didik kita, kemajuan sekolah kita dan keluarga besar SMK Negeri 1 Kerasan. Alhamdulillah, kita akhiri pertemuan kita dan kegiatan kita pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, tapi saya punya pantun Bapak Ibu. Pantunnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Tapi kekurangan itu hanya milik mantan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.